Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allazi ja'alana wa iyyakum minal muslimin mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Masyaallah hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus para alim ulama, para habaib, khilafillah, Ustaz Al-Habib Soleh, Muhammad Al-Idrus, Bagir, Abdullah Asgaf, Al-Habib Al-Am Usman, Al-Haddad, dan tak lupa para asatis, ada Ustaz Lukman, Ustaz Ismail, Ustaz Ridwan, Ustaz Abdul Rashid, Ustaz Erwin, dan juga yang lainnya yang semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di bulan yang berkah ini, masuk bulan Sya'ban, kita tetap bisa memperingati daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ya tawakuf majelis maulid yang biasa dibaca malam Jumat di sini, dan juga menyambut daripada bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman kita, memberikan petunjuknya kepada kita semua, kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam terus menerus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berjuang membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita daripada jalan yang gelap gulita, jalan yang sesat, menuju jalan yang terang benderang, jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi umatnya yang senantiasa setia mengikuti daripada ajaran-ajarannya dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah lurus sa'adah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang peringatan Isra wal Mi'raj, ya di sini kita terus mengambil daripada hikmah dan pelajarannya. Ya, ini di masa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu di masa yang paling berat di dalam dakwahnya, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala fi ayyamil hazan, di tahun yang benar-benar tahun kesedihan. Waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditekan, diembargo bahkan. Enggak boleh muamalah, sampai Nabi dan para sahabat makan rumput tuh. Ya, di lembah tuh diasingkan malah tuh Nabi. Begitu ditinggal oleh orang yang paling dicintainya, yaitu Sayyidatul Khadijah, istri tercinta yang mendermakan semua hartanya buat perjuangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, yang juga ditinggal paman yang telah merawat dan menjaganya, yaitu Abu Thalib. Tambah lagi ya apa namanya, ketika Rasulullah dakwah di Taif itu bukan mendapatkan sambutan, malah mendapatkan sambitan. Tapi dengan ketabahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Kita ambil hikmah. Ya.
seberat-beratnya. Ujian gak ada yang lebih berat daripada ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesusah-susahnya. Ya, tidak ada ujian yang paling susah melebihi ujian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun waktu itu ketika di embargo Nabi dan sahabat makan rumput. Bayangin, duitnya nggak laku. Ya, duitnya nggak laku. Lah kita baru makan warteg udah males. Kalau nggak daging nggak kena kita nih. Alhamdulillah. Ya, apa namanya kita jadi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sampai di situ, ya kan, difitnah, ditekan, didustakan bahkan, didustakan. Sampai akhirnya dengan ketabahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam inilah ya menambah cintanya kepada Allah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung yang ingin menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan ya, yang udah cerita yang sangat masyhur ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketemu para nabi sampai diangkat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat perintah mengerjakan sholat yang 5. Mungkin ini udah sering didengar nih ya tiap tahun ya, dan di tiap tempat yang mengadakan Isra wal Mi'raj ya kan. Tapi di sini ada satu hikmah dan pelajaran. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu yang maha nikmat ya kan, obada Israil urujudis sama hataro an-nabi Rabban kallama min ghairi kaifin wan hisali waftarat ya kan, tatalaqahu zatu bizat ya kan, yang mana Nabi bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nikmat, yang menciptakan segala kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nikmatnya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, ulama menerangkan itu lebih nikmat daripada nikmat berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam baru di depan pintu surga, belum masuk nih, baru di mana? Depannya. Udah nggak mau pulang, udah nggak mau pulang. Udah pengen diam di situ sampai hari kiamat ya kan? Ya. Apalagi itu, ya, apalagi kita ya kan, dikasih nikmat, udah. Tapi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu yang maha nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa nikmatnya tuh? Lagi susah-susahnya, lagi galau-galaunya, lagi banyak masalahnya, ketemu Allah Subhanahu zatu bizat dengan jiwa dan raganya. Kalau dipikirin, nggak usah dipikirin deh, pusing gitu deh. Ya mikirin Isra Mi'raj, mikirin pandangnya susah. Utangnya banyak ya kan. Gimana mau mikirin Isra wal Mi'raj? Udah amanah wasodaqna ya kan. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Allah, udah ucapkan, kami dengarkan, kami ikuti. Ghufranaka rabbana, Allah bakal ngampunin kalian semua. Itu cukup apa? Enggak perlu mikirin tuh apa? Ya Allah, siap ya Allah. Ya, kami taat ya Allah. Kami beriman ya Allah. Kami percaya ya Allah. Ya kan? Ghufranaka rabbana, Allah akan kasih kita ampunan, gak perlu pinter ya kan, cukup iya beda apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Udah gak usah kita pertanyakan lagi ya kan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sama Allah, luar biasa. Mau pulang lagi tuh, mau baik lagi sama kita, mau balik lagi ya kan.
Apa yang diinginkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul nggak mau sendirian. Ya, Rasul nggak mau sendirian karena Rasul tahu apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak suka sama orang yang apa? Cuman mau enak sendirian. Ya, Allah kepengen apa? Kekasihnya ini apa? Datang membawa umat yang banyak. Ya, untuk apa? Untuk diberikan kasih sayang, rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Makanya Allah bilang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Jadikanlah di antara kalian sekelompok, ya, jamaah, ya, kawan-kawan yang mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, yang mana senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada segala hal-hal yang mungkar. Dengan duduk majelis ilmu, membahas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu mana yang benar, mana yang mungkar. Ya, tapi apa? Itu dia. Apa namanya? Berjamaah. Al-jama'atu rahmah. Barang-barang itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal firqatu azab. Dan kalau kita terpecah belah, akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi ingin apa? Lebih mendapatkan pahala yang lebih, mendapatkan rahmat Allah yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah kasih hadiah. Ya kan? Itu apa? Salat 5 waktu. Ya kan? Bahkan apa? Ya, Allah, Nabi menganjurkan apa supaya apa bisa dikerjakan secara berjamaah. Ini enggak ada nih perintah, ya, ibadah seperti kita daripada umat-umat yang sebelumnya salat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih hadiah. Karena apa? Sayangnya Allah kepada siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang akan dapat keberuntungan, keberhasilan di dunia dan kesuksesan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai ya, balik lagi dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis daripada menembus lapis langit, habis dari Sidratul Muntaha, ya Nabi langsung disuruh bilangin, bilangin apa yang baru terjadi. Sampaikan tadi. Ya, ada yang tambah beriman, ya, tapi yang tambah kafir banyak. Ya, yang tambah kafir banyak. Untung kita nggak hidup di situ ya, alhamdulillah kita nggak hidup di zaman Nabi kita, alhamdulillah, ya kan. Tapi ada satu orang ya, yang menyelamatkan apa iman tuh kaum muslimin pada saat itu. Jadi siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dengan keimanannya beliau bilang, aku nggak perlu tahu gimana ceritanya. Selama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, aku percaya. Andai saja tembok yang putih ini dia bilang hitam, maka aku percaya tembok ini adalah warnanya hitam. Dengan itu membangkitkan keimanan orang-orang muslim yang tadinya goyang. Berkat keimanannya beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi orang yang paling mulia setelah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya dari situ, ya kan? Umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, sama Allah diperlihatkan mujizat para nabi, diperlihatkan apa yang mereka minta dikabulkan sama para nabinya. Apakah itu membuat mereka menjadi beriman? Lah, bahkan tambah kafir. Makanya sama Allah dihancurin, ya kan? Raja Namrud
Ya kan? Diperlihatkan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam nggak mempan dibakar. Apakah dia tambah beriman? Tambah kafir. Fir'aun dan pasukannya yang 70.000 melihat apa? Mukjizat siapa? Nabi Musa alaihissalam dibelah lautan. Apakah itu membuat Fir'aun menjadi beriman? Tambah kafir. Ya kan? Nabi Isa alaihissalam nurunkan makanan dari langit. Apalagi menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, menciptakan burung dari tanah. Mujizat ya tuh. Apakah itu membuat umatnya semakin beriman? Tambah kafir apa sekarang? Tambah kafir. Bakal apa? Dituhankan tuh nabinya tuh. Dituhankan nabinya tuh. Tapi kita umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah nggak pernah ketemu sama nabinya. Ya, nggak ngerti isi hadisnya, nggak ngerti. Ya kan? Nggak ngerti apa? Isi hadisnya nggak ngerti. Nggak ngerti bahasa nabinya. Ya kan? Nggak, bahkan apa? Nggak pernah, ya mungkin sebagian besar nih ya, nggak pernah ziarah ke makam nabinya mungkin sih. Ya kan? Tuh. Ya enggak, teman. Depok, Lenteng, Bogor, mana? Rumpin gitu ya. Lagi jauh Tangerang, ya, Gojek, jauh dah tuh, boro-boro ke Madinah. Bahkan nggak pernah ngimpi ketemu nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita semua percaya, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umat yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya sedikit, otaknya nggak begitu pinter dah. Otaknya kagak begitu pinter. Tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, kalau mau kita pinter otak, masih pinter banget kita sama Israel. Israel tuh senjatanya tuh kan bikin pesawat apa tuh, pesawat tempur ya, kapal induk ya enggak, kita apa kita begini, ya kan. Nah itu tuh ya kan tuh. Nih itu satu-satunya umat tuh Israel tuh, tahu Israel, tahu ke Israel, sono Depok Lawang itu, ya kan, Israel enggak? Ya kan, ke stasiun tuh, ya kan? Itu satu-satunya umat sama Allah yang belum dihancurin. Kaum Samud dihancurin, kaum Ad dihancur, kaum Sodom dihancurin. Sisain atuh nih, sisain. Begitu Pak, disisainnya sedikit. Dari 13 suku, cuman disisain atuh sekarang. Ya. Oh enggak. Tuh, ya enggak. Tuh. Sukunya apa? Sekarang bin Gefir tuh. Tahu enggak? Bin Gefir. Megeper. Salah itu. Ya kan? Enggak. Kohler tuh kan. Tuh. Banyak lagi tuh. Itu udah itu cuma apa? Dari satu suku yang tersisa tuh, disisakan sama Allah Subhanahu. Tapi apa? Nyusainnya sedunia nggak nyusainnya? Nyusainnya berapa? Hah? Sedunia nyusainnya tuh. Coba kita bayangin tuh, ya kan? Ya enggak tuh. Gimana kalau umat Nabi itu masih ada? Gitu. Kayak apa kita tuh? Hah? Bahkan apa? Allah bilang, yang ini mah nggak seberapa di Israel nih, dibanding umat-umat yang terdahulu itu lebih parah lagi. Makanya sama Allah dihancur, dimusnahkan, dibinasakan, ya kan? Nah, umat-umat yang diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir dengan kehancuran. Makanya kita, maksudnya Muhammad, umurnya pendek, ya, paling tinggi cepet paling, ya, sudah hebat dah, ya kan? Nggak begitu kaya, ya kan? Ya enggak. Masih nggak sekaya Fir'aun ya kan? Kayaknya nyampe korun enggak. Alhamdulillah pas-pasan dah.
Ya kan, tapi susah-susahnya makan sop nih ntar insya Allah ya. Makan sop kambing ntar, makan sate ya kan. Alhamdulillah ya kan, nggak begitu pinter ya kan. Tuh. Yang penting apa udah dah. Yang penting apa, percaya aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini umat yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekurangannya umat manusia itu apa? Dia hidupnya akan apa? Pasti akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu. Ini yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kelebihan kepada orang-orang kafir, jangan heran memang begitu, supaya mereka nggak ingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita jangan pernah kecil hati melihat orang-orang kafir nggak beriman kepada Allah Subhanahu. Emang Allah kasih semuanya, supaya ntar kelak mereka nanti di dunia nggak bisa menuntut kebaikan apa-apa nanti kepada Allah Subhanahu. Bahkan orang kafir tahu, orang kafir, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina al munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu orang kafir yang ngerti kitab Taurat, Injil yang asli, beriman kepada nabi-nabi terdahulu, dan juga orang-orang musyrik yang menyembah para berhala, yang menyembah para dewa. Ya kan? Apa? Yang benar-benar cendekiawan, pinter, dalamnya akan selalu terus menjadi kafir, nggak bakal mau beriman, nggak bakal mau. Hatta ya'tiyahumul, meskipun telah datang keterangan yang jelas dan bukti yang nyata tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal beriman. Ya, makanya kita alhamdulillah dapat hidayah dari Allah Subhanahu, bisa percaya, bisa memperingati Isra wal Mi'raj, ya, bisa bersabar, ya, menjalani ya, ajaran nabinya yang paling mudah dibanding nabi-nabi yang sebelumnya, ya, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan Allah lipat gandakan pahalanya. Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsah. Ya, umat Nabi beda. Sekali berbuat baik, pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Makanya inna kadzalika nunjil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Allah pasti akan selalu menyelamatkan orang-orang yang baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan peringatan pada malam hari ini, ayo kita tingkatkan, ya, perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak mengingat, ya, bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan melalui siapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada kemenangan, enggak ada keselamatan buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali siapa? Melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya, dengan peringatan pada malam hari ini, ya, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir ya sebagai pembina majelis pada malam hari ini mengucapkan terima kasih khususnya kepada warga setempat, Bapak RW, Bapak RT, ya, Ketua DKM Bapak Wahyudin. Mudah-mudahan kita semua, ya, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ya selama ini ya majelis kami ini ya mungkin agak berisik kali agak ini, yang mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita ya buat yang di waktu yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi, bisa terus ya berjuang bersama di dalam menyebarkan syiar Islam, ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan iman kita, menyatukan hati kita, menjaga akidah kita, dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam radiyatan mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal
alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum jami'an wa hadaminni wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.